awal film, kita akan diperlihatkan oleh sepasang kekasih bernama Simon dan Feby yang merupakan mahasiswa kesenian. Diketahui, Feby ini anak broken home cuy, alias tak memiliki keluarga. Berbeda dengan Simon yang dimana setiap hari Sabtu keluarga Simon berkumpul untuk melakukan tradisi turun-temurun keluarganya. Simon juga memiliki dua orang ibu cuy, yaitu ibu tiri dan ibu kandung. Dan ibu tirilah yang saya maksud di judul dan di thumbnail video ini cuy. Lanjut, singkat cerita setelah pesta, tiba-tiba ada insiden kecil di mana ibu kandung Simon terjatuh hingga pingsan. Mereka pun segera menghubungi pihak rumah sakit. Beberapa hari kemudian, seperti biasa Simon pun menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Ia pun memberikan karyanya pada si Feby untuk ditinjau karena dimana mereka ini sedang membuat proyek cuy. Akan tetapi tiba-tiba ibu kandungnya datang yang menginginkan untuk berbicara empat mata. Dengan hormat Feby pun mengizinkannya dong. Dimana tujuan ibunya ke sini untuk meminta Simon agar Simon mengurus bisnis ayahnya sementara waktu saja karena ibu kandungnya dan ayahnya akan pergi liburan ke luar negeri cuy. Sementara Simon menjalankan bisnis ayahnya bersama ibu tirinya yaitu Sonja. Mendengar itu Simon pun sempat menolak karena yang kita tahu bahwa Simon tengah membuat proyek kuliah dengan pacarnya. Ibunya pun menangis karena ia tak ingin suaminya pergi liburan berdua dengan istri keduanya. Melihat ibunya bersedih, Simon pun tak punya pilihan. Ia pun meminta izin pada si Feby untuk keluar dari proyeknya. Pastinya Feby kecewa dong dan marah. Simon pun menjelaskan semuanya bahwa ia akan keluar sementara waktu saja, yaitu seahad atau seminggu. Kemudian pada keesokan harinya, setelah mendapatkan izin daripada pacarnya, Simon pun pergi ke kantor ayahnya. Lalu sesampainya di sana, Simon pun diajari cuy dan dituntun cara melakukan pekerjaannya. Dimana tugas Simon hanya memberikan resep obat kepada para pasiennya sesuai yang telah diatur di buku yang telah disediakan oleh ayahnya. Dan di sini pun terungkap cuy bahwa ayahnya merupakan seorang dokter spesialis ternama. Singkat cerita ayah dan ibu kandungnya pun pergi liburan cuy. Sementara Simon bekerja bersama istri kedua ayahnya yaitu Sonja yang cantik rupawan dan masih perawan apa enggak ya? Kira-kira perawan enggak? Berhari-hari mereka lalui tanpa banyak percakapan sedikit pun. Karena dimana Simon pastinya membenci Sonja yang menikah dengan ayahnya. Simon juga jutek cuy padanya setiap kali bertemu. Akan tetapi suatu ketika tiba-tiba ada seorang wanita cantik cuy yang mengaku sebagai tukang pijit pribadi. Dan hari ini jadwalnya untuk memijat ayahnya si Simon. Mendengar itu Sonja pun menjelaskan bahwa sekarang sang dokter tengah liburan. Kecewa dengan suami barunya, Sonja pun menangis karena tak percaya suaminya menyewa tukang pijat plus. Ia pun menangis. Simon pun merasa kasihan padanya. Ia pun menghampirinya dan disitulah awal mula perselingkuhan dimulai. Nah, pada keesokan harinya, semenjak kejadian kemarin, hubungan mereka pun mulai membaik. Tidak seperti biasanya, Simon juga mulai menyapanya. Akan tetapi, sorenya, tiba-tiba ada kiriman dari ayahnya untuk Sonja, yaitu bunga mawar yang banyak dengan secarik pesan cinta untuknya. Kesal dengan sikap ayahnya yang serakah, yaitu mencintai dua wanita dalam suatu waktu. Gitulah, Simon pun membuang bunga tersebut cuy ke tempat yang jauh dari kantor.
Lalu ketika akan kembali ke kantor, tiba-tiba Simon dikecewakan lagi, di mana ia melihat pacarnya cuy yang sedang makan siang bersama seorang pria yang belum diketahui siapa pria tersebut. Ketika menghampirinya, Feby pun menjelaskan cuy bahwa pria ini merupakan seorang seniman dan pria ini akan membantu dirinya dalam proyek yang sedang mereka bangun. Mendengar itu Simon pun sedikit kecewa. Ia pun segera balik ke kantor. Kemudian pada keesokan harinya terlihat Simon menghampiri pacarnya lagi. Ia pun tak percaya ketika melihat pacarnya mencarikan pengganti dirinya tanpa izin dulu. Simon pun merasa dihianati. Ia pun pergi ke suatu ruangan dan langsung menelpon ayahnya. Di sana ia pun mengatakan bahwa ia ingin berhenti bekerja dan ingin melanjutkan kuliahnya. Mendengar itu ayahnya pun menolaknya dong dan mencoba menceramahinya. Kesal dengan ayahnya dan juga pacarnya yang malah tidak menghargai keberadaannya, Simon pun kembali ke kantor. Lalu ia pun menghampiri Sonja dengan penuh gairah dan kekesalan. Sonja yang juga sama sudah lama tidak diberi singkong badak oleh seorang pria pun langsung mencaplok Simon, hingga pada akhirnya mereka pun berakhir di kamar yang penuh biji singkong. Gila gak tuh? Dan setelah itu mereka pun semakin akrab dan juga seperti sepasang kekasih pada umumnya. Malamnya Simon pun pergi ke bar dan berbicara dengan pacarnya dengan gentle. Simon pun berkata jujur cuy bahwasanya aku telah menanam singkong di kebun si Sonja. Mendengar itu sontak dong Feby pun kaget dan tak percaya jika pacarnya berselingkuh. Lalu Feby pun pergi dengan rasa kecewa. Tak lama berselang, tiba-tiba Sonja memberikan pesan lewat chat bahwasanya dirinya kesepian dan butuh kehangatan. Mendengar itu, Simon pun langsung meluncur ke sana dengan sepedanya yang sederhana. Dan taulah ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Lanjut. Kemudian pada keesokan harinya ketika Simon menunggu Sonja yang tengah belanja, tak diduga cuy, ternyata ayahnya telah pulang. Ayahnya pun tahu cuy, Simon habis ngapain semalam dengan si Sonja. Terlihat ayahnya nampak kecewa dengan kelakuan anaknya dan juga istrinya. Tapi ayahnya tidak marah karena ia juga sadar bahwa dirinya tak bisa memberikan benih-benih yang sehat pada kebun si Sonja. Jadinya dengan begini impian Sonja memiliki anak bisa tercapai. Ia pun menghargai keputusan si Sonja. Singkat cerita Simon pun pulang dan ia pun overthinking lagi seperti biasanya. Akan tetapi tiba-tiba ibunya menelepon dengan menangis karena ayahnya membereskan barang-barangnya untuk tinggal bersama si Sonja di apartemennya dengan alasan Sonja sedang depresi. Padahal kita tahu cuy bahwasanya ayahnya tak ingin Sonja digabrut lagi oleh si Simon. Simon pun segera pergi ke rumah ibunya untuk melihat keadaannya. Melihat ibunya depresi, Simon pun memeluknya. Setelah dari sana, Simon pun teringat dengan si Feby. Ia pun segera menemuinya dan meminta maaf. Feby yang kecewa padanya pun menangis dan langsung mengusirnya. Di sini Simon pun merasa bersalah dan menyesal. Dengan penuh penyesalan, ia pun merobek beberapa lukisan hingga dirinya terjatuh tepar karena terlalu emosi. Ketika bangun, Simon pun kaget karena dirinya berada di rumah sakit. Terlihat ayahnya menunggunya. Ayahnya pun mencoba menenangkannya dan menceritakan alasan kenapa ia menikahi si Sonja. Dimana karena Sonja adalah pasiennya cuy, yang hampir bunuh diri dikarenakan masalah cinta. Karena itulah ia menikahinya. Mendengar itu Simon pun tak percaya. Karena dengan begini Sonja makin menderita. Setelah dipikir-pikir memang benar sih. Tapi jika ia menceraikannya, entah apa yang akan dilakukannya cuy. Beberapa hari kemudian terlihat ayahnya tengah melakukan seminar dengan disaksikan oleh banyak orang. Simon pun merasa bangga dengan kesuksesan ayahnya sebagai psikiater yang handal.
Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, terlihat keluarga mereka berkumpul lagi. Di sana juga terlihat Sonja telah melahirkan bayi mungil yang sehat, yang jika dilihat-lihat sih, sepertinya itu adalah bayi hasil cangkul si Simon coy. Karena mukanya mirip coy, anjir. Entah bagaimana hubungan kelanjutannya si Simon dengan si Feby. Sepertinya mereka telah berpisah atau putus coy. Dan di sini pun terungkap bahwa Simon berhenti kuliah di jurusan kesenian. Ia malah menginginkan melanjutkan jejak ayahnya, yaitu sebagai seorang dokter. Tamat.